Oh, alhamdulillah pagi ini sangat baik, sehat, dan banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya ya. Ya, ada beberapa kegiatan, terutama tentu kewajiban utama saya adalah mengelola prodi administrasi fiskal di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Itu menjadi fokus utama kegiatan saya akhir-akhir ini. Kemudian juga tentu mengajar, membimbing mahasiswa, menguji. Di luar itu yang terbaru adalah saya berkontribusi sebagai tenaga ahli untuk perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta dan sekarang sedang berjalan. Nanti outputnya adalah raperda atau rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah yang akan disahkan di 2023 dan berlaku 2024 insya Allah. Ya, itu pertanyaan yang sampai sekarang juga sebenarnya masih menjadi sesuatu yang saya terus belajar gitu. Time management itu menurut saya proses belajar seumur hidup yang nggak akan selesai, karena pada waktu kita beradaptasi nih dengan aktivitas kita yang saat ini, maka berapa waktu kemudian akan ada aktivitas baru yang membuat kita harus beradaptasi lagi. Tapi prinsipnya saya hanya mencoba menyederhanakan saja aktivitas saya dengan melihat apa yang paling urgent, apa yang mendesak, kemudian apa yang penting, dan mengatur itu saja, mana yang penting dan mendesak didahulukan, kemudian yang masih bisa ditunda. Tapi pada prinsipnya saya hanya membuat skala prioritas saja, karena tampaknya memang pekerjaan itu tidak akan ada habisnya ya kalau diikuti, dan yang paling saya perhatikan adalah untuk kondisi kesehatan saya harus cukup istirahat, itu aja sih. Iya, kalau diangkat resmi sebagai dosen UI itu sejak tahun 2006 ya. Ya, 2006 itu saya diangkat menjadi dosen UI secara resmi, artinya saya menjadi pegawai UI. Namun kalau mengajarnya itu sudah lebih lama dari itu. Jadi saya sudah mulai mengajar dengan menjadi asisten mahasiswa pada waktu itu, kemudian menjadi asisten dosen, kemudian menjadi dosen tidak tetap, sampai akhirnya diangkat menjadi dosen UI pada tahun 2006. Dan kalau dihitung sampai sekarang berarti itu sudah 20 tahun lebih ya saya mengajar. Sebenarnya banyak sekali ya yang saya bersyukur menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi peneliti begitu ya di Fakultas Ilmu Administrasi ini. Banyak sekali sebenarnya pengalaman yang berkesan, pengalaman untuk misalnya membantu pemerintah merumuskan kebijakan perpajakan, kemudian melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa. Jadi semuanya sebenarnya berkesan ya, termasuk pengalaman mengajar dan membimbing mahasiswa begitu. Karena buat saya itu memberi saya perspektif baru, insight baru gitu untuk melihat kondisi atau melihat kehidupan ini. Tapi ada satu pengalaman yang mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi saya itu sangat berarti gitu. Beberapa tahun yang lalu, saya pikir lebih dari sekitar 10 tahun yang lalu ya, ada seorang mahasiswa saya yang sudah di tahap akhir, dia sedang menyelesaikan skripsinya, kemudian saya mendapat informasi bahwa anak ini memiliki masalah yang cukup berat sebenarnya, dan dia memiliki kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya merusak dirinya, merusak masa depannya. Nah, pada waktu saya mengetahui itu, kemudian saya putuskan saya ingin melakukan sesuatu untuk mungkin semacam menyentuh hatinya atau memberi dia semangat. Jadi pada waktu sidang skripsi, saya menjadi ketua sidang, saya puji dia di hadapan teman-temannya, di hadapan dosen-dosen, dan saya katakan saya mengapresiasi dan saya bangga dengan kinerja dia.
Dan saya sampaikan bahwa saya sangat berharap 5 tahun lagi ketika saya bertemu dengan dia, dia sudah menjadi orang sukses. Dan saya meminta bantuan teman-temannya juga yang hadir pada waktu itu untuk mendoakan dan menyaksikan kesuksesannya 5 tahun kemudian. Nah, setelah itu saya juga menyampaikan pesan secara khusus ketika kami bertemu kemudian di luar ruang sidang dengan mengatakan bahwa tolong berhenti merusak diri kamu sendiri dan rusak masa depan kamu. Nah, beberapa tahun kami tidak bertemu dan sampai suatu ketika dia datang kembali menemui saya dan dia menyatakan bahwa sejak sidang skripsi itu dia sudah memutuskan untuk berhenti melakukan hal-hal yang buruk tadi dan dia sudah hidup dengan lebih baik, lebih sehat. Dan pada waktu dia menjumpai saya, dia menyampaikan rencananya untuk melanjutkan S2-nya dan dia sudah bekerja serta menyampaikan dia akan segera berkeluarga. Dan buat saya itu sesuatu yang seperti mengingatkan kembali, untuk inilah saya memilih profesi saya sebagai dosen, karena saya ingin sedikit berkontribusi. Mungkin saya bisa membantu mahasiswa saya untuk menjadi lebih baik. Mungkin saya bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit motivasi atau mendukung mahasiswa saya untuk berkembang. Bagi saya ini adalah satu hadiah yang sangat indah yang tidak mungkin saya lupakan dalam karir saya sebagai dosen. Jadi salah satu kompetensi yang saya tekuni ya selama beberapa tahun terakhir ini adalah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi sebelum saya sampaikan apa itu pajak daerah, ya, mungkin saya ingin sampaikan atau ingin menyampaikan kembali begitu bahwa mungkin banyak orang familiar atau terbiasa dengan istilah pajak atau terbiasa membayar pajak, tapi tidak banyak orang mungkin yang familiar dengan atau mengerti sebenarnya pajak itu apa. Jadi pajak adalah pungutan wajib, ya, pungutan wajib negara, ya, yang dapat dipaksakan. Nah, poin ini yang menjadi poin krusial, gitu. Mengapa pajak itu dapat dipaksakan, gitu? Karena negara punya kepentingan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Jadi kalau tidak dipaksakan, maka tidak ada kepastian tentang sumber-sumber pembiayaan negara. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara pajak, begitu, bahwa pajak itu kemudian dapat dipaksakan, kalau tidak bayar ada sanksi, kalau melanggar kemudian juga dapat, kalau melanggar itu melakukan tindak pidana perpajakan bisa dipidanakan, dipenjara, atau bahkan kita mengenal ada yang namanya gizling, gitu, ditahan badan, disita badan karena melanggar ketentuan perpajakan atau merugikan penerimaan negara. Tapi kalau kita melihat seperti itu, kemudian orang akan mengatakan, wah kalau gitu pajak hanya, kalau begitu masyarakat atau wajib pajak hanya punya kewajiban saja. Sebenarnya tidak demikian, walaupun pajak itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang dipaksakan sifatnya, namun sebenarnya pemerintah juga punya kewajiban pada masyarakat yang sudah membayar pajak, yaitu kewajiban dalam bentuk menyediakan public service dan public goods yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini adalah hak masyarakat, hak para pembayar pajak dan kewajiban pemerintah. Di kewajiban pemerintah melakukan spending yang baik. Nah, kalau kita melihat pajak itu kalau dilihat dari sisi otoritas pemungutnya itu ada dua, pajak pusat, pajak daerah. Kalau pajak pusat kita tahu ada PPH, orang pribadi, PPH badan, ada PPN dan seterusnya. Nah, selain pajak-pajak yang dipungut pusat, ada lagi pajak yang dipungut oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Mengapa ada pajak yang dipungut pusat, ada pajak yang dipungut daerah? Nah, sebenarnya ini terkait dengan tugas pemerintah atau tujuan sebenarnya, bahkan tujuan pendirian negara ini. Negara ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum antara lain, gitu. Nah, ketika dia di negara ini didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah tentu harus melakukan serangkaian tindakan, antara lain melakukan berbagai tugas
untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, tugas-tugas itu tidak semua dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengapa? Karena Indonesia sangat luas, sangat heterogen, kemudian jumlah penduduknya juga sangat banyak, sehingga akan sangat kesulitan jika pemerintah pusat melakukan semua tugasnya. Itu sebabnya kemudian ada sebagian tugas yang diserahkan kepada daerah. Nah, kalau tugasnya diserahkan kepada daerah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pembiayaannya atau pendanaannya. Nah, pendanaannya itu ada dua macam ya opsinya. Pemerintah pusat bisa memberikan dana, melakukan transfer dana seperti pada DAU, DAK, tapi bisa juga pemerintah pusat itu menyerahkan kewenangan pemungutan pajak, artinya menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Jadi daerah tidak diberikan dana, tapi diberikan sumber penerimaan, sumber-sumber penerimaan pajaknya. Nah, inilah yang kita sebut devolusi, seperti terjadi pada misalnya penyerahan PBBP 2 dari pusat kepada daerah dan seterusnya. Nah, kalau pajak daerah sendiri, ya kita ketahui ada cukup banyak ya sebenarnya di Undang-Undang 28 2009 jenis-jenis pajak daerah. Gitu. Nah, jenis-jenis pajak daerah ini yang sebagian dipungut menjadi kewenangan provinsi, sebagian menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, walaupun dalam waktu dekat nanti di 2024 Undang-Undang HKPD yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah juga sudah harus diimplementasikan, sehingga akan ada perubahan, sejumlah perubahan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya adalah sumber penerimaan daerah yang akan diharapkan mampu mendukung keuangan daerah. Supaya apa? Supaya daerah bisa menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahannya dan bisa melakukan pembangunan dengan baik sehingga masyarakat di daerah dapat terjamin kesejahteraannya. Ini salah satu challenge mungkin ya, atau ya hal yang menarik, dinamika di dalam kebijakan dan implementasi pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di Indonesia. Karena kita punya lebih dari 500 daerah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia yang kondisinya sangat beragam, disparitasnya sangat tinggi gitu kalau kita bicara. Kita bicara tentang Jakarta dengan semua infrastruktur terbaiknya, SDM yang sangat berkualitas begitu ya, kemudian IT yang juga sangat mendukung gitu, sehingga untuk DKI Jakarta penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah itu bisa menjadi lebih optimal atau menjadi yang terbaik di Indonesia. Nah, ini di satu sisi, gitu. Tapi di sisi lain kita juga bicara tentang begitu banyak kabupaten, kota atau provinsi yang tidak seberuntung, dalam tanda kutip tidak seberuntung provinsi DKI Jakarta karena berbagai keterbatasan mereka, gitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk akademisi atau peneliti pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Bagaimana peneliti, akademisi bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan disparitas ini, permasalahan heterogenitas kondisi masyarakat kita, kondisi daerah yang berbeda-beda. Dan dengan keterbatasan itu bagaimana kita bisa membantu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga walaupun misalnya potensinya tidak terlalu besar tapi pemungutan pajak daerahnya bisa optimal, pemungutan retribusi daerahnya juga bisa optimal, sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik semua kebutuhannya. Nah, itu challenge-nya, karena sungguh sangat luar biasa ya, sungguh sangat luar biasa perbedaan antara daerah-daerah yang maju di Indonesia dengan daerah-daerah yang belum cukup maju. Sebagai contoh misalnya, dalam kasus PBBP 2, kita tahu salah satu daerah di DKI Jakarta itu ada daerah Menteng, Kecamatan Menteng. Kecamatan Menteng itu memiliki NJOP tertinggi di Indonesia. NJOP-nya ada yang mencapai lebih kurang 20 juta rupiah per meter persegi. Sementara di sisi lain, misalnya ada provinsi di daerah Papua sana, di provinsi yang
ada daerah kabupaten di Papua yang bahkan fiskusnya kalau ingin menyerahkan SPPT PBB ke pedesaannya itu harus menyewa pesawat, mencarter pesawat. Dan kita bisa bayangkan di atas gunung, di tengah hutan, berapa nilai NJOP PBB-nya. Dan bagaimana optimalisasi penerimaan PBB P2 dalam kondisi yang seperti itu. Karena jangan-jangan biaya pemungutannya lebih besar, jauh lebih besar daripada PBB P2 yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, jadi konteks-konteks seperti ini yang menurut saya sangat menarik. Kalau kita bicara pajak pusat, dinamikanya tentu berbeda lagi. Tapi kalau kita bicara pajak daerah, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana kebijakan pajak itu bisa diaplikasikan dengan mengakomodasi kondisi lokal konteks, lokal wisdom, begitu. Nah, ini yang menjadi challenge sebagai akademisi. Gitu, saya pikir potensi atau peluang untuk melakukan riset, melakukan kajian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah itu sangat luas, sangat besar, karena sangat banyak pemerintah kabupaten kota atau provinsi yang masih membutuhkan pendampingan, membutuhkan mitra, membutuhkan akademisi yang mau menemani mereka menjadi partner, berdiskusi, berdialog, kemudian untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan pajak daerah, retribusi daerah di kabupaten kota atau di provinsi yang menjadi wilayahnya. Ya, jadi pertama tentu kalau kita ingin misalnya berkontribusi, berperan untuk menyelesaikan isu-isu atau berperanlah di dalam mendukung pemerintah daerah misalnya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya atau penerimaan retribusi daerahnya, tentu yang pertama dibutuhkan adalah knowledge atau pengetahuan yang baik, yang memadai tentang pajak daerah, retribusi daerah. Jadi pajak daerah dan retribusi daerah ini bisa didekati dengan pendekatan multidisiplin tentu saja dan interdisiplin. Dan kalau kita melihat pajak daerah, retribusi daerah ini bisa dilihat dari perspektif kebijakannya. Jadi bagaimana misalnya kita mempelajari bagaimana sih kebijakan pajak daerah yang baik, bagaimana kebijakan retribusi daerah yang baik, secara konsep, secara filosofi, apa yang membedakan pajak daerah dan retribusi daerah, begitu ya. Nah, ini yang harus dikuasai. Kemudian kalau kita sudah menguasai konsepnya dengan baik, kita juga perlu belajar bagaimana perbandingan dengan negara lain, begitu ya. Kemudian kita juga bisa atau perlu melihat pajak daerah dan retribusi daerah dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks sebagai bagian dari keuangan daerah, begitu. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melihat atau mengembangkan pengetahuan kita dengan unsur yang kedua, yaitu terkait dengan administrasi perpajakan. Karena administrasi perpajakan inilah pada dasarnya yang akan menentukan keberhasilan pemungutan pajak daerah. Karena administrasi perpajakan ini terkait dengan bisnis proses atau core bisnis atau inti dari proses bisnisnya pajak, pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran NPWP sampai dengan misalnya banding atau keberatan. Jadi semua tahapan yang menyangkut hak dan kewajiban perpajakan itu diurus atau menjadi concern dari administrasi perpajakan. Maka kita tidak bisa kemudian mengharapkan satu sistem perpajakan itu bisa sukses hanya dengan mendevelop atau mengembangkan kebijakan pajak yang baik. Karena kebijakan pajak yang baik tanpa administrasi perpajakan yang baik itu tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Termasuk kalau kita bicara tentang administrasi perpajakan, kita bicara juga tentang tren IT saat ini. Bagaimana kemudian transaksi-transaksi berbasis atau transaksi terkait dengan ekonomi digital, transaksi digital itu juga kemudian sudah diaplikasikan masyarakat pada level daerah. Hingga ini juga menjadi concern di dalam pemerintah daerah misalnya merumuskan kebijakan pajak daerah dan mengadministrasikan kebijakan pajaknya. Nah,
Kalau kita sudah mempelajari itu, kita sudah mengerti dengan baik, kemudian apa yang harus dilakukan kalau kita ingin mengaplikasikan? Tentu kalau kita ingin mengaplikasikan pengetahuan tadi, maka kita perlu melihat, pertama tentu mengkaji empirical evidence-nya. Kita mencari bukti-bukti empirisnya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pemungutan pajak daerah di Indonesia. Bagaimana mencari empirical evidence-nya? Kita bisa melihat riset-riset yang sebelumnya, ataupun kita juga bisa kemudian berinteraksi dengan otoritas pajak daerah, melakukan pengumpulan data misalnya, atau melakukan observasi begitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan gitu. Dan memang sekali lagi challenge-nya adalah bahwa kita tidak pernah bisa, kalau menurut saya ya, menemukan one fit formula for all, karena tadi heterogenitas kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia itu sangat tinggi gitu, sehingga kalau kita menjadi peneliti atau perumus kebijakan atau mitra dari pemerintah daerah, maka kita harus paham betul, kita harus mau belajar tentang konteks. Jadi kita tidak hanya bicara konten, ya, tapi kita juga bicara tentang konteks dari di mana kebijakan itu akan diimplementasikan, gitu. Dan bagaimana daya dukung dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan. Saya pikir itu yang bisa dilakukan. Dan secara umum sih memang kalau kita bicara tentang keilmuan, kita bicara tentang praktik mengaplikasikan keilmuan, salah satu yang tidak boleh kita lupakan adalah keinginan kita untuk selalu belajar, keinginan kita selalu untuk mengkontribusikan yang terbaik, dan kemampuan kita untuk mau mendengarkan dan menyerap aspirasi atau memperhatikan kondisi, situasi maupun pendapat orang lain sebagai bagian dari bahan-bahan yang perlu kita pelajari untuk melakukan kajian atau memberikan rekomendasi kebijakan. Saya pikir itu yang saya anggap penting. Ya, kalau di FIHA UI, pajak daerah retribusi daerah itu kalau di S1 hanya ada satu mata kuliah ya, yang namanya atau judul mata kuliahnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi kalau mata kuliah yang terkait itu ada mata kuliah hubungan keuangan pusat dan daerah, ada mata kuliah keuangan negara misalnya, ada mata kuliah administrasi perpajakan atau sistem dan prosedur perpajakan kami menyebutnya. Nah, ada beberapa mata kuliah yang terkait gitu. Tapi kalau kita bicara yang benar-benar judulnya pajak daerah dan retribusi daerah, ya itu satu mata kuliah. Nah, kalau pada jenjang S2 itu sebenarnya di kami kan ada beberapa peminatan ya, ada peminatan pajak juga yang secara umum begitu. Nah, pada peminatan pajak yang secara umum itu ada mata kuliah juga terkait dengan kebijakan pajak daerah gitu ya. Namun untuk peminatan yang khusus pajak daerah retribusi daerah tentu ini berbeda, karena sejak awal desain kurikulumnya memang ditujukan untuk memberi bekal kepada mahasiswa memahami dari hulu sampai hilir terkait dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk dari konsep. Mahasiswa akan belajar tentang konsep apa itu pajak daerah, apa itu retribusi daerah, apa bedanya pajak dan retribusi, kemudian bagaimana studi kasusnya, bagaimana kemudian kita belajar tentang hukum dan administrasi perpajakan, bahkan juga dilengkapi dengan studi kasus yang akan dipelajari dalam seminar pajak daerah. Nah, juga akan diberikan kepada mahasiswa pengetahuan yang bisa mendukung kompetensinya seperti aplikasi statistik. Kemudian juga kalau mahasiswa akan berperan di otoritas pajak daerah, misalnya ada mata kuliah tentang perencanaan dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi bagaimana mahasiswa diajari untuk membantu atau berkontribusi di dalam memformulasikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk ya melakukan evaluasi begitu, menyusun strategi bagaimana optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dan saya pikir ini sangat penting ya bagi
mahasiswa yang misalnya ketika kuliah sudah bekerja di otoritas pajak daerah, sehingga ketika dia menyelesaikan kuliahnya kembali ke unitnya, ke dinas pendapatan daerah misalnya, diharapkan dia mampu berkontribusi dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih baik gitu. Nah, selain itu ada juga misalnya diberikan mata kuliah yang mendukung kompetensinya seperti sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah. Mengapa kemudian sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penting begitu? Nah, ini adalah bagian dari concern kami bahwa tax administration itu sebenarnya merupakan satu komponen atau unsur yang sangat penting dalam mendukung satu sistem perpajakan di Indonesia begitu. Dan mengapa kita harus mengakomodasi misalnya sistem informasi? Karena perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sudah sangat jauh ya berkembang begitu. Kita tahu bagaimana misalnya di private sector sudah berkembang layanan-layanan berbasis digital. Kita tahu bagaimana banyak platform e-commerce misalnya, bagaimana platform-platform digital itu menawarkan layanan kepada masyarakat yang sebenarnya layanan tersebut atau barang yang yang ditawarkan gitu itu adalah bagian dari objek pajak daerah. Misalnya kita bicara tentang virtual kitchen, kita bicara tentang layanan-layanan pembelian makanan bukan dengan cara yang konvensional misalnya, kemudian pembeli mendatangi restoran, tetapi kita bicara tentang bagaimana menggunakan aplikasi untuk memesan makanan. Nah, ini adalah objek pajak restoran. Nah, kalau pemerintah daerah misalnya atau otoritas pajak daerah atau fiskus tidak memahami hal-hal semacam ini dan tidak mampu mendesain ke sistem informasi pajak daerah yang mendukung, maka ke depan pemerintah daerah akan banyak sekali kehilangan basis pemajakannya, sehingga akan berpotensi menurunkan penerimaan pajak daerahnya. Begitu juga kalau kita bicara misalnya tentang platform yang menawarkan hotel atau penginapan secara online. Dan platform itu basisnya di luar negeri, bukan di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk memajaki? Ini adalah challenge bagi pemerintah daerah pada era ekonomi digital saat ini dan ke depan challenge itu akan semakin besar. Ya, jadi mempertimbangkan hal itu ya, maka pemerintah daerah perlu dengan sungguh-sungguh mempersiapkan infrastrukturnya, termasuk infrastruktur IT-nya, dan tentu saja yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia, baik yang merumuskan kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, mengimplementasikan, mengadministrasikan maupun mengevaluasi kebijakan pajak daerah, kebijakan retribusi daerah, kebijakan administrasi perpajakan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Nah, di sisi lain tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas ini juga sangat diperlukan karena kebijakan pajak itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Tentu kita berharap bahwa kebijakan pajak yang dirumuskan itu tidak hanya berorientasi pada pendapatan asli daerah, tetapi dia juga berorientasi pada misalnya pajak sebagai instrumen untuk mendukung perekonomian, pajak sebagai instrumen untuk mendorong sektor-sektor ekonomi tertentu bertumbuh, pajak sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penerimaan pajak. Jadi tentu banyak sekali yang berkepentingan dengan kebijakan pajak yang baik, administrasi perpajakan yang baik. Selain dia menjadi kepentingan otoritas pajak atau pemerintah daerah, dia sebenarnya juga menjadi kepentingan masyarakat atau wajib pajak. Nah, untuk itu inilah hal-hal semacam ini atau kompetensi semacam ini yang kami tawarkan pada peminatan pajak daerah dan retribusi daerah di program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, di mana mahasiswa akan belajar semua konsep terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah, administrasi perpajakan yang sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan daerah yang baik di Indonesia.
Ya, kalau susah atau tidak ya untuk lulus dari peminatan pajak daerah retribusi daerah. Kalau mahasiswa bisa lolos ujian seleksi dan masuk kuliah, saya pikir dia punya potensi akademik yang cukup, potensi intelektual yang cukup untuk menyelesaikan studinya begitu. Karena tentu ada seleksi-seleksi yang tidak ringan juga yang harus dilewati oleh calon mahasiswa. Dan juga saya percaya bahwa mahasiswa bisa mampu ya insya Allah menyelesaikan studinya dengan baik, karena tentu ada kolega saya dosen-dosen yang luar biasa yang akan membimbing mahasiswa dan memberikan berbagai knowledge dan insight yang bermanfaat untuk mahasiswa di dalam proses studinya. Juga tentu mahasiswa akan didampingi dan diberikan pelayanan oleh program pasca sarjana yang akan membantu berbagai hal yang bersifat administratif misalnya, kemudian juga bahkan membantu untuk mengingatkan selalu tentang masa studi, tentang hal-hal yang menjadi kewajiban mahasiswa, sehingga insya Allah ya kalau sudah masuk tuh bisa dan dengan mudah bisa menyelesaikan studi, relatif mudah menyelesaikan studi sepanjang tentu mahasiswa melakukan semua tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik dan mengikuti prosesnya dengan baik dan benar. Tidak pernah ada sepertinya ya mahasiswa yang berproses dengan baik, mengikuti aturan main dengan baik, kemudian bersungguh-sungguh dalam studinya, kemudian bermasalah dalam studinya. Itu setahu saya tidak biasa terjadi hal seperti itu. Merah atau indigo? Indigo. Kita atau kami? Kita. Mahasiswa adalah akademisi, ya atau tidak? Iya. Fiskal atau pajak? Fiskal. Output atau proses? Proses. Intelektual biasa tapi sopan, atau pintar tapi arogan? Intelektual biasa tapi sopan. Berbakat atau usaha belajar? Usaha belajar. Bolos absen atau nggak ngerjain tugas? Bolos absen. Soal satu susah atau soal banyak gampang? Soal satu susah.